worship you this morning, Lord. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam praise and worship. Hari ini hari yang terindah di mana firman Tuhan berkata ketika ada kesatuan di situ ada berkat Tuhan yang tercurah. Dan pagi hari ini saya mengajak setiap dari kita untuk merasakan kasih Tuhan. Karena di dalam Yesus ada persatuan, di dalam Yesus ada berkat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sama-sama dengan sukacita. Shalom, selamat pagi semuanya, Jemaat City of God. Kita sadar bahwa firman Tuhan itu diterima, ditaburkan untuk kita. Itu menjadi satu benih untuk membuat kita menjadi kuat. Tentunya firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidup kita adalah sebuah kehidupan supaya Anda dan saya tentunya nantinya akan melihat bahwa benih firman itu bertumbuh dan kemudian bertunas menjadi sebuah pohon, menghasilkan buah, dan tentunya kembali lagi buah itu adalah bagi makanan atau untuk makanan buat setiap kita. Tapi menjadi pertanyaan adalah, apakah benih-benih firman itu betul-betul jatuh di tanah yang tepat di dalam kehidupan kita? Karena seringkali kita sendiri sudah mendengar firman, tapi di saat kita mendengar firman mungkin pikiran kita sedang melayang-layang ke tempat yang lain, sehingga firman itu nggak betul-betul
tertanam dengan kuat. Mungkin firman-Nya tertanam sih, tapi kita sendiri tidak membiarkan firman itu untuk bisa bertumbuh, karena kita mungkin menangkapnya dengan keraguan, kekhawatiran, kecemasan akan dunia. Itu membuat firman itu ya padam atau tidak bisa bertunas. Atau firman-Nya boleh berakar, tapi akarnya ternyata nggak cukup kokoh, karena ternyata sekali lagi apa yang ada di sekeliling kita mematikan semua kebenaran firman. Tuhan merindukan bahwa setiap saudara dan saya menyadari betapa pentingnya firman Tuhan buat setiap kita. Firman yang diterima di tanah yang subur, sehingga firman itu sendiri akan berakar, bertunas, dan terakhir menghasilkan buah. Kita tahu perjalanan kehidupan kita mengharapkan dan membutuhkan akan itu semuanya, yaitu firman yang bertumbuh. Karena firman yang bertumbuh dan menghasilkan buah, tentunya buahnya itu akan jadi makanan. Mari kita renungkan di dalam keluarga kita, mereka juga membutuhkan akan kebenaran firman yang bertumbuh di dalam hidup kita. Mungkin ada beberapa anggota keluarga kita belum mengenal akan Tuhan. Mereka harus menikmati buah daripada kehidupan firman yang ada dalam hidup kita. Anda mungkin punya karyawan, Anda punya rekan kerja yang ada di kantor, yang ada di tempat kerjamu. Mereka membutuhkan buah-buah dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan yang engkau dengar bukan hanya untuk dirimu. Efeknya, dampaknya itu begitu luas. Itu tadi, menghidupkan, memberi makan, bahkan menyelamatkan begitu banyak orang. Oleh karena itu saya ingin membacakan firman Tuhan ini di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ketiga sampai dengan 9. Cukup panjang ya. Saya akan bacakan untuk Anda. Mari kita renungkan baik-baik akan perumpamaan ini. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, firman Tuhan harus bertumbuh dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan ingin memulihkan kita, yaitu dengan kasih-Nya, cintanya yang ada dalam hidup kita, dan kemudian kasih itu memenuhi hidup kita, Anda dan saya pasti akan semakin sadar betapa pentingnya firman yang bertumbuh, karena kita akan bisa memberikan kebenaran firman atau makanan-makanan rohani kepada banyak orang di luar sana. Oleh karena itu, mari terus tumbuhkan benih-benih tersebut di tanah-tanah yang tepat. Setiap kali Anda mendengar firman, pastikan bahwa Anda sedang mendengarnya dengan sungguh-sungguh dan membiarkan firman itu tumbuh di tanah yang paling baik di dalam kehidupan ini. Setiap kali kebenaran firman, baik dengan renungan seperti pagi ini maupun Anda mendengarkannya pada waktu kita beribadah di gereja dan lain sebagainya, mari pastikan bahwa firman itu tumbuh di tanah yang subur, karena Anda dan saya harus jadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk proses-proses pemulihan di hidup kami, sehingga hal yang utama adalah kasih dan cinta itu kau pulihkan dalam hidup kami, sehingga kami selalu memiliki kerinduan untuk jadi berkat bagi orang lain. Kebenaran firman yang kami terima juga adalah kebenaran yang kami mau pastikan itu ada di lahan-lahan yang subur, tanah-tanah yang subur, sehingga benihnya akan tumbuh dan benihnya juga akan menghasilkan satu pohon yang kuat dan menghasilkan buah. Karena ada orang di sekitar kami, mungkin itu pasangan kami, mungkin itu anak kami, orang tua kami, mungkin itu kerabat, mungkin itu juga adalah karyawan, atasan kami. Mereka semua membutuhkan buah-buah kehidupan kami, dari buah pertobatan, buah kesungguhan hati kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya
Engkau terus pakai jemaat City of God untuk jadi jemaat yang bertumbuh di dalam firman. Semua yang menghalangi, yang menghimpit, hamba berdoa di dalam nama Yesus kau singkirkan. Tapi kami semua menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Dan kekuatan yang datang daripada Tuhan jadi berkat, jadi saksi. Namamu dimasyurkan melalui kami, namamu ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati bisnis kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Buat anak-anak kami yang studi, kau berkati mereka juga. Dan berkati kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan biar namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Amin.